Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbab rasulih sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ketiga di bulan Ramadan. Kita kembali akan melanjutkan kajian kita pada pembahasan Kitabus Shaum karya Imam Al-Bukhari yang termaktub pada kitab ke-30 dalam 97 topik yang beliau tuangkan dalam kitabnya yang kita kenal dengan Sahih Al-Bukhari. Hari ini spesial, saya tidak disertai dulu dengan teman-teman dari program PKU atau kita sebut dengan PUKAU, Pendidikan Utama Kadar Ulama, yang kita harapkan insya Allah menjadi kadar-kadar terbaik di masa depan yang bisa meneruskan perjuangan para ulama kita dalam menunaikan risalah keislaman yang baik berdasar petunjuk Rasulullah SAW. Baiklah, di Kitabus Shaum kita telah bahas di pertemuan lalu 2 edisi mengenai dalil kewajiban puasa baik dalam Al-Quran juga dalam hadis Nabi SAW dan petunjuk-petunjuk yang terkait dalam hadis dimaksud. Sekarang kita akan bacakan hadis yang kedua dan kita akan lihat, karena di pertemuan lalu kita jelaskan kenapa dibuka dengan shaum, tidak mengatakan kitabus syiyam. Tentu ini ada korelasi dengan puasa-puasa yang pernah ditunaikan yang konteksnya barangkali tidak seperti aturan Ramadan, tidak seperti siam yang kita jalani pada saat ini. Nah, ini nanti akan kita lihat dalam uraian hadis-hadis yang akan kita kaji, termasuk boleh jadi pada hadis kedua yang akan kita coba dapati. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang kedua dalam Kitabus Shaum Sahih Al-Bukhari di nomor hadis 1892 dari susunan awal sampai dengan ke hadis ini. Jadi dari kitab Bad'ul Wahyi, kan, hadis pertama sampai dengan ke Kitabus Shaum ada 1892 hadis pada yang akan kita bahas saat ini, ya, pada yang akan kita bahas saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Musaddad haddatsana Ismail an Ayyub an Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Di rawi terakhirnya yang mendapati informasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Ibnu Umar. Ya, nama aslinya Abdullah. Ya, nama aslinya siapa? Abdullah. Jadi nanti yang namanya Abdullah ini dari sahabat-sahabat junior itu ada beberapa. Nanti ada Abdullah bin Abbas, ya, anaknya paman Nabi Abbas radhiyallahu taala anhu. Ada Abdullah bin Amr bin Al-As, ya, anaknya sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Yang ini anaknya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Namanya tiga-tiganya Abdullah. Nah, saya ingin berikan rumus singkat dulu. Jika dalam sanad itu transmisi riwayat, ya, yang tersambung nanti kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mendapati informasi dari Nabi, disampaikan pada generasi saat itu, diteruskan pada generasi setelahnya, sampai kepada kita, ya, sampai kepada kita. Nah, turunan dan runtutan periwayat ini, yang penyampai informasi ini dalam ilmu hadis disebut dengan sanad. Informasinya yang disampaikan disebut dengan matan namanya. Nah, dalam ilmu sanad kadang-kadang kita dapati periwayat yang mendapatkan informasi dari Nabi ini nanti setidaknya ada 3 golongan. Ada golongan senior, ya, yang usianya tidak terpaut jauh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau bahkan di atas Nabi. Ya, seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Usianya sekitar 2 tahun beda dengan Nabi, ya, lebih senior Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada hadis misalnya diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, kan? Nah, ini usia-usia yang hampir senafas dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka masuk dalam kategori sahabat senior. Nah, ada di atasnya seperti Abdullah bin Abi Ummi Maktum, gitu kan, dan lain sebagainya. Ada nanti sahabat di kalangan pemuda, ya, seperti Ali bin Abi Thalib, ya, karamahullahu wajhah radhiyallahu taala anhu. Kemudian ada yang junior, ya, junior ini yang termasuk di sini yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Yang menarik begini, dalam ilmu sanad seringkali kalau ada sahabat junior anak, ya, kemudian meriwayatkan hadis, itu jarang sekali disebutkan nama aslinya, nama anaknya, tapi lebih dilekatkan anak ini dari keturunan siapa, disebutkan jalur genetikanya, jalur binnya, ya.
Nah, ini sangat menarik. Contoh misalnya Abdullah bin Abbas, kan disebutnya selalu Ibnu Abbas, kan? Abdullah Ibnu Umar disebutkan selalu Ibnu Umar. Nah, ini ada pesan penting yang ingin disematkan kepada kita. Kenapa orang tua selalu disebutkan dan anaknya hanya diwakili dengan kata bin, anak laki-lakinya, gitu kan? Anak laki-lakinya Umar. Ingin memberikan pesan kepada kita semua bahwa usaha orang tua dalam mendidik anaknya sampai membuahkan hasil yang baik, punya ilmu yang baik, sukses dalam kemuliaan misalnya, atau dia senang sedekah dan sebagainya. Ketika kesuksesan itu didapatkan oleh seorang anak, maka pahala dari anak ini ketika dia kerjakan, dia niatkan ibadah, akan terus mengalir juga pada kedua orang tuanya. Dan ini ada 9 lafaz di hadis Muslim. Ya, di antaranya idza matal insanu aw idza matal abdu in qata sa'iru amali illa min thalathah. Ya, jika seorang manusia yang pernah beraktivitas itu meninggal dunia, tak mampu beraktivitas lagi, sehingga tidak bisa menghasilkan pahala yang banyak lagi untuk dirinya, kan? Atau mengalirkan pada orang lain dengan jariahnya, maka terputus semua amalnya kecuali 3 yang berpotensi terus mendatangkan pahala walaupun seorang itu wafat. Ya, apa di antaranya? Di antara 3 itu, waladin salihin yad'u lahu. Waladin salihin yad'u lahu. Seorang anak yang saleh, yang doanya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda bayangkan, jangankan perbuatannya sampai gitu kan, menjadi pahala untuk kedua orang tuanya, bahkan doanya pun terijabah. Jadi ketika mendoakan orang tuanya sampai dapat cahaya di alam kubur dan sebagainya. Apalagi kalau diajarkan pengetahuan. Karena ada nanti yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, kan? Ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau orang tua mengajarkan anaknya sholat misalnya, ya Fatihahnya diajarkan oleh bapaknya misalnya atau ibunya, maka setiap anak itu sholat, baca Al-Fatihah, pahalanya mengalir kepada kedua orang tuanya. Apalagi kalau anaknya difasilitasi untuk belajar. Ya, masukkan ke pesantren, datangkan misalnya guru-guru ilmu Quran dan sebagainya. Kalau orang tua belum mampu ke situ, itu saat anaknya punya kemampuan yang baik misalnya untuk mengamalkan itu semua, baik dia amalkan untuk pribadi atau dia mengajar, itu pahala mengalir untuk kedua orang tuanya. Ilmin yuntafa'u bihi. Ya, dan tingkatan yang selanjutnya sedekatin jariyah, yaitu sedekah, perbuatan baik yang melahirkan pahala yang terus-terus datang. Jadi investasi yang digunakan terus oleh orang banyak, sehingga penggunaan ini melahirkan asas manfaat, dari manfaat itu lahir pahala. Ya, seperti orang misalnya misal wakaf mushaf gitu kan, wakaf mushaf, atau misalnya ikutan infak dari program-program kebaikan. Ada orang misalnya mau menghafal Quran, difasilitasi, setiap orang itu menghafal Quran, pahala mengalir. Ya, ke masjid misalnya kan, nyumbang karpet ke masjid, atau misalnya perbaikan tempat wudhu, setiap ada orang wudhu, setiap ada orang sujud di karpet itu, Anda dapat pahalanya. Nah, itu yang disebut dengan sedekah jariyah. Walaupun Anda wafat misalnya, maka benda itu tetap ada, atau kegiatan itu berlangsung, maka pahala tetap mengalir. Nah, karena itu ada pesan kuat ketika sampai hadis-hadis ini kepada kita. Ini kan ada peran orang tuanya, ya kan? Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma misalnya, masya Allah, ya itu kan peran bapaknya, walaupun sibuk berniaga bisnis, tapi tetap bisa mendudukkan anaknya di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Umar juga demikian, walaupun beliau sibuk, ya aktivitas banyak, tetap bisa mengarahkan anaknya Abdullah untuk bisa fokus belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian sahabat-sahabat yang lainnya. Sehingga ini diapresiasi oleh para ulama hadis saat disebutkan anaknya ini, maka disebutkan bin, jalur genetik ke orang tuanya, ke bapaknya, dan doanya pun tidak khusus untuk anaknya saja, tapi orang tuanya ikut. Karena itu ketika Anda menemukan Ibnu Abbas, ya, kemudian Ibnu Umar, Ibnu Amr, Ibnu Al-As, selalu doanya radhiyallahu taala anhuma. Ya, kalau kita baca nih ya, biasanya kan Umar radhiyallahu taala anhu, kan Utsman radhiyallahu taala anhu. Tapi ketika Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah meridai kepada anak ini yang telah menyampaikan riwayat kepada kita, dan bapaknya atau orang tuanya yang telah mengajarkan anak ini sehingga dia mampu menghafal hadisnya sampai riwayatnya kepada kita. Masya Allah. Sekarang perhatikan, dari satu hadis ini saja kalau kita baca, kita belajar, ribuan orang, ratusan ribu, bahkan jutaan orang telah membahas ini. Ya, membaca, mengamati, membahas, dan mengamalkan. Anda bisa bayangkan berapa didapatkan pahala oleh Ibnu Umar, dan mengalir itu pula kepada Umar bapaknya. Ya, kepada kedua orang tuanya radhiyallahu taala anhum jami'an gitu, ya. Nah, ini pesan kepada kita, setiap kali kita belajar hadis, kalau kita mengikuti jalur sanadnya,
ada pesan-pesan yang sangat kuat kepada kita semua, inspirasi yang sangat dahsyat bahwa investasi dengan menyiapkan keturunan yang baik itu mengalirkan kemuliaan-kemuliaan baik bagi orang tua saat di dunia, lingkungannya, bahkan saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara maksud yang disampaikan Al-Qur'an surah keempat An-Nisa di ayat 9. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ وَلْيَتَّقُوا وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Ya. Jadi Allah sampaikan bahwa hendaklah setiap orang tua itu harus merasa khawatir kalau dia meninggalkan generasi ya di belakangnya dalam keadaan yang lemah agama, lemah imannya, lemah ilmunya, lemah hartanya. Karena itu siapkan ya, didik agamanya yang baik, carikan sekolah-sekolah yang bagus, tingkatkan keilmuannya, cukup bekalkan harta yang bisa membuat ia mandiri dalam kehidupan, maka dengan itu bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berusaha untuk berkata dengan benar, komitmen dengan benar, tindakan dengan benar. Jadi Allah mengajari kita, ya ini sebuah kebenaran. Maka bangun fisik kebenaran untuk diri kita, keluarga kita, dan sehingga memiliki manfaat dalam kehidupan kita yang lebih luas untuk bangsa, untuk negara, untuk lingkungan dan sebagainya. Nah, kemudian apa hadis yang disampaikan oleh Ibnu Umar ini radhiyallahu taala anhuma? Qala, ya beliau menyampaikan shaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ada informasi yang beliau sampaikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah terbiasa menunaikan puasa ya Asyura. Nanti kita akan bahas. Wa amara bisiyamihi, dan beliau pun memerintahkan para sahabatnya untuk menunaikan puasa dimaksud, yaitu ikut juga puasa Asyura. Ya, jadi Nabi pernah menunaikan puasa Asyura, terbiasa menunaikannya. Kemudian meminta sahabatnya juga menunaikannya. Falamma furidha Ramadan, maka tatkala diwajibkan puasa Ramadan itu, datang kewajiban puasa Ramadan, turika, maka ditinggalkanlah puasa Asyura itu. Wa kana Abdullah la yasumhu illa an yuwafiqa shaumahu. Nah, ini akan bisa kita pahami dengan baik kalau kita teruskan dulu ya hadis berikutnya, nanti baru kita akumulasikan pemahamannya. Di hadis nomor 1893, nah ini saya bacakan dulu rawi atau sanadnya, ini tersambung ke Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Saya baca dulu. Qala haddatsana Qutaibah ibn Sa'id haddatsana Al-Laits an Yazid ibn Abi Habib anna Iraq ibn Malik haddatsahu anna Urwah akhbarahu an Sayyidati Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, ini rawinya satu ini lingkungan keluarga terdekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tadi juga A1 lingkungan terdekat kerabat Nabi, bahkan dari jalur keluarga terdekat ya, yaitu Umar kan mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Sayyidah Aisyah istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Anna Quraisyan kanat tasumu yauma Asyura, bahwa orang-orang Quraisy pada saat itu ya fil jahiliyati mereka sudah terbiasa menunaikan puasa Asyura yang nanti ikut kepada kebiasaan orang-orang Yahudi pada masa itu. Nanti saya terangkan. Ya, thumma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisiyamihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga meminta para sahabatnya untuk menunaikan puasa dimaksud, yaitu Asyura. Hatta furida Ramadan, sampai kemudian datanglah kewajiban menunaikan puasa Ramadan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saat kewajiban itu diturunkan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Man syaa'a falyasumhu wa man syaa'a aftara." Ya, siapa yang berkenan ingin melanjutkan silahkan ya, teruskan puasa itu, dan jika ada yang memang ingin berbuka juga tidak puasa tidak jadi masalah. Yang penting nanti ini ada standar yang wajib dan ini ada standar yang sunnah sebagai tambahan. Ada 3 faedah penting yang bisa kita dapatkan dari hadis ini. Pertama begini, perhatikan betapa jelinya. Makanya saya katakan di awal jumpa kita, Al-Imam Al-Bukhari ini termasuk orang yang faqih gitu kan. Faqih, orang yang paham tentang fikih, mengerti tentang kaidah-kaidah juga, di hadis apalagi, di tafsir juga. Jadi bagaimana mengurutkan hadis-hadis ini sesuai dengan suasana ayat yang ditampilkan saat membuka bab pembahasannya. Masih ingat, bukankah beliau saat membuka bab pertama di kitab yang ke-30 Kitabus Shaum ini, beliau kemudian menampilkan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perhatikan baik-baik. Kalau kita jeli mengamati, Anda ikuti hari pertama, kedua di kajian kitab ini. Perhatikan, bukankah hadis pertama berbicara tentang kewajiban puasa? Ini mengambil turunan dari pembukaan ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman pada Allah, diwajibkan bagi kalian menunaikan puasa. Ya, hadis tentang kewajiban ini yang telah kita baca yang sebelumnya, ya kan? Baik itu dari Abu Hurairah
ya yang riwayatnya di Muslim ataupun dari Talhah bin Ubaidillah, ya Talhah bin Ubaidillah yang di Al-Bukhari ini. Baik. Adapun yang selanjutnya yang kita baca barusan tadi, baik dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ataupun Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ini adalah tafsir lanjutan dari ayat ya yang Al-Baqarah 183 tadi. Jadi yang hadis pertama terkait dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Dua hadis ini terkait dengan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya, hey, orang-orang beriman diwajibkan bagi kalian menunaikan puasa nih. Sekarang kalian berpuasa gitu kan. Nah, mungkin ada yang bertanya, nih kan kewajiban puasa ini turunnya teman-teman sekalian itu di bulan Sya'ban, di tahun kedua Hijrah. Jadi hari Senin tanggal 2 bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Ya, itu urutan sejarahnya. Nah, diturunkan di bulan Sya'ban itu supaya umat Islam punya persiapan, ya, persiapan. Kalau Anda bayangkan turun kewajiban langsung besoknya Ramadan langsung puasa kan kaget. Ya, tapi ketika turun di bulan Sya'ban kurang lebih ada sebulan persiapan dulu. Membiasakan, menyiapkan diri gitu kan. Kemudian Nabi memberikan motivasi, terus setelah terbangun kebiasaan-kebiasaan puasa sunnah sebelumnya. Dari sini muncul kekuatan dan muncul motivasi kuat untuk menunaikan itu semua. Ya, ini yang kemudian kelak disebut dengan tarhib yang telah kita uraikan sebelum Ramadan. Baik. Nah, yang paling menarik teman-teman sekalian, ketika kemudian turun kewajiban itu, boleh jadi ada orang bertanya, "Ya Rasulullah, ya apakah sebelum kita juga puasa?" Gitu kan? Ya, ada kewajiban itu. "Ya Rasulullah," gitu kan, "apa cuma kita aja yang puasa? Bagaimana dengan umat-umat sebelumnya dan sebagainya?" Nah, untuk memberikan motivasi kepada insan beriman sebelum pertanyaan itu tiba, ya, dan sekaligus juga kompetisi terbaik dalam ibadah disebut dengan fastabiqul khairat. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 148. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat, ya kan? Fastabiqul khairat. Maka setiap umat, setiap hamba punya orientasi dalam beramal. Maka setiap amal itu diperlombakan untuk mendapatkan penilaian terbaik si Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk memberikan motivasi kepada insan beriman pada saat itu sampai dengan kini supaya merasa bahwa tidak sendirian dia puasa, supaya merasa punya kompetisi lebih baik daripada umat sebelumnya. Maka Allah sampaikan umat dulu pun pernah mendapatkan perintah puasa. Jadi bukan kalian aja yang puasa, umat dulu pun puasa. Nah, ketika umat dulu diberikan perintah puasa itu, penunaian kalian saat ini harus lebih baik dibandingkan dengan mereka. Karena nanti ada kisah-kisah di masa lalu itu ketika mereka puasa ada yang tidak sempurna. Maka Allah berikan waktu terbaik, amalan terbaik, pahala terbaik pada umat Nabi Muhammad SAW supaya mereka termotivasi ya untuk bisa lebih baik menunaikan puasa dibandingkan orang-orang sebelumnya. Nah, terkait dengan bagaimana bentuk puasa orang-orang sebelumnya ini, ada sebagian referensi hadis yang disampaikan kepada kita. Di antaranya apa yang telah kita baca ini. Jadi sebelum ada puasa Ramadan diwajibkan pada umat Islam, umat-umat sebelumnya telah puasa. Ya, sekali lagi umat-umat sebelumnya telah puasa. Dan rangkaian ibadah puasa bahkan yang sampai ke masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah puasa yang ditunaikan oleh umat Yahudi, umatnya Nabi Musa Alaihi Salam. Ketika dalam salah satu riwayatnya adalah terbebas dari kerjaan Firaun. Ya, karena nanti ada dua riwayat di sini, ada yang menyebutkan bahkan ini tersambung ke Nabi Nuh alaihissalam. Ya, ketika Nabi Nuh alaihissalam itu terlepas dari banjir besar, kemudian fastawatil jud, ya, perahunya, safinatun Nuhnya, ya, kapal besar Nuhnya alaihissalam sudah mulai merapat dan bersyukur kepada Allah karena dibebaskan dari lingkungan orang-orang yang bermaksiat, kemudian dibebaskan dari ancaman hukuman Allah Subhanahu wa taala. Untuk mensyukuri itu maka mereka puasa. Tapi riwayat yang paling populer adalah riwayat yang disampaikan kepada kisahnya Nabi Musa alaihissalam ketika terbebas dari kejaran Firaun. Ya, laknatullah alaih, ketika terbebas dari kejaran Firaun, maka mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu terjadi di hari ke-10. Ya, ke-10 itu kan Asyrah, ya kan? Maka menunaikan puasa yang disebut dengan Asyura, terambil dari kata itu. Ya, bulannya itu senafas dengan bulan Al-Muharram. Jadi setiap tanggal 10 kemudian Al-Muharram ditunaikanlah puasa Asyura. Ya, maka orang-orang Yahudi pada saat itu setiap masuk tanggal 10 Al-Muharram mereka puasa sehingga sampai kebiasaan puasa ini pada era jahiliyah, ya, pra kenabian sampai di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan menurut Sayyidah Aisyah, orang-orang Quraisy pun sudah meniru mereka. Jadi begitu orang Yahudi puasa, ikut-ikutan puasa gitu kan. Karena biasa, ini asimilasi baik dari budaya dengan keyakinan ketika hidup. Kan Mekah itu kosmopolitan.
ya, kota besar, kota perdagangan, kota ziarah, ya, kota agama dan sebagainya, itu pusatnya pada saat itu. Sehingga semua orang itu datang ke Mekah, ya, baik berziarah untuk ibadah, ada yang niaga sampai dengan sekarang. Nah, itu diabadikan nanti di Al-Baqarah, ya, Quran surah kedua dari ayat 197 sampai 198. 197 untuk haji, 198 bagi orang mau dagang gitu. Ya, itu karena udah kebiasaan, ya, pusatnya di situ, sehingga terjadi percampuran. Dari percampuran itu kadang-kadang kan pengen ikut-ikut, ya, seperti sekarang kan, ya, kalau Anda ke Eropa, ke Amerika misalnya kan, bergaul dengan kawan-kawan, puasa, ada non-muslim bahkan yang pengen ikutan puasa gitu kan, ada lagi yang pengen ikutan pakai jilbab, pengen merasakan dan sebagainya, dan puncaknya dapat hidayah. Pun demikian orang-orang Quraisy itu, kata Sayyidah Aisyah, itu sudah ikutan puasa. Ya, bahkan ketika Nabi hijrah ke Yathrib yang kelak menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, kan banyak Yahudi, ya, di Madinah itu. Mereka puasa. Maka kata Nabi Muhammad SAW, kita lebih berhak untuk berpuasa dibanding mereka. Ya, karena kita lebih dekat kepada Musa. Sedangkan ajaran Musa sudah menyimpang dari apa yang dipraktekkan oleh mereka. Ya, ingat, ajaran Musa alaihissalam sudah disimpangkan. Nah, itu cara baca yang paling mudah. Ya, ajaran Nabi Musanya benar disampaikan, sedangkan orang-orang yang praktekkan pada masa itu sudah menyimpangkan ajaran Nabi Musa alaihissalam pada umumnya. Ya, sedangkan mereka masih memelihara puasanya. Maka kata Nabi Muhammad SAW, kita lebih berhak karena kita lebih dekat kepada Musa, ya, lebih benar ajarannya. Maka kalaupun umat pada saat itu bersyukur kepada Allah dari kejaran Fir'aun, ya, dan bersyukur kepada Allah setelah lolos dari semua itu sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah puasa, maka kita lebih berhak melestarikan itu untuk menunjukkan bahwa benarnya syariat Musa alaihissalam. Jelas ya? Nah, jadi umat Yahudi pun pernah puasa. Di antara puasanya disebut dengan puasa apa? Asyura. Jadi nanti ada kebiasaan juga 3 hari dalam setiap bulan. Itu pernah umat-umat sebelumnya menunaikan itu. Bahkan ada tafsir namanya Anwarut Tanzil, ya, karya Al-Imam Baydawi, ya. Kadang disebut juga tafsir Al-Baydawi. Itu Al-Imam Al-Baydawi menyebutkan bahwa ada informasi yang menyampaikan kebiasaan puasa itu bahkan tersambung sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Nah, jadi sudah dari umat dulu Nabi Adam alaihissalam terus sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sudah terbiasa puasa. Ya, nanti juga Nabi Daud alaihissalam tercatat puasa. Bahkan kebiasaan puasa Nabi Daud menjadi sunnah yang ditunaikan. Ya, di era syariat Nabi Muhammad SAW, selain untuk mendekatkan kita mengenal para nabi-nabi sebelumnya, ya, mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus, nah ini yang paling penting, sekaligus memberikan tafsiran terjelas kita dari ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi kalau Anda bertanya, orang dulu puasa bagaimana caranya? Ini yang Anda kerjakan ini, ya, sebagai puasa sunnah itu. Ya, ini menunjukkan kebenaran risalah Nabi Daud, bahwa Nabi Daud itu risalahnya nggak beda dengan Nabi Muhammad SAW dalam bentuk akidah. Artinya apa? Akidahnya Islam juga, kan? Nabi Musa Islam juga. Jadi Nabi Musa Muslim, Nabi Daud Muslim, ya, Nabi Isa Muslim. Di antara syariatnya apa? Ini yang kita kerjakan sekarang dan disempurnakan nanti penyempurnaannya dengan turunnya perintah Ramadan. Ya, makanya ketika Nabi Muhammad SAW itu puasa Asyura, ya kan? Sahabat diminta demikian untuk menghormati syariat Nabi Musa yang turun pada saat itu, ya, supaya di sini ada kesan-kesan penghormatan, kesan-kesan pendekatan dengan Yahudi dengan cara yang baik dan sebagainya. Nah, sebelum turun syariat yang menyempurnakan itu semua, maka ada olok-olok dari kalangan Yahudi. Yahudi itu hobinya ngolok-ngolok. Ya, jadi luar biasa lah. Nanti ada waktu mungkin kita bahas, ya, tipikal Yahudi dalam Al-Quran. Nanti kita bisa lihat yang nanti sebagiannya melekat pada umat di masa lalu, ada sebagiannya lagi terwariskan bahkan sampai ke masa kini. Dan kita penting belajar itu untuk bisa menata diri kita ketika berinteraksi dengan mereka, ya, dengan cara yang elegan tentunya. Baik, di antara apa yang mereka lakukan itu kan ada nanti contoh misalnya di Al-Baqarah gitu kan, di ayat yang ke-14, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ya, kalau ketemu orang beriman, ya, bicaralah demikian. Kalau ketemu temannya, mereka ingkari pembicaraan tadi. Mereka katakan kita kan cuma canda, cuma ngolok-ngolok mereka aja gitu kan. Nah, itu kebiasaan ngolok-ngolok itu sudah ada. Maka ketika umat Nabi Muhammad ingin mencoba menghormati mereka, ya, dan menyampaikan risalah yang benar tentang Nabi Musa ketika datang, maka mereka olok-olok tuh, lihat tuh syariatnya Muhammad SAW. Mereka nggak punya puasa, makanya ikut-ikutan puasa kita, kan? Ikut-ikutan puasa kita. Jadi cara bacanya beda. Satu sisi ingin menghormati, satu sisi ingin menerangkan kebenaran risalah Musa yang nggak beda jauh dengan risalah Nabi Muhammad SAW dalam konteks syariat dan sama dalam konteks akidah. Maka yang didapatkan hanya olok-olok gitu kan dari mereka. Maka apa yang terjadi?
Ya, yang terjadi kemudian turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183 yang memberikan pada umat Islam puasa yang lebih baik dibandingkan umat-umat sebelumnya, dengan keistimewaan yang lebih baik lagi, dengan pahala yang paling sempurna. Maka turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, kan? Yang telah beriman kepada Allah, beriman pada Rasulullah SAW dengan semua tuntunan yang dibawanya. Mulai hari ini diwajibkan bagi kalian menunaikan puasa. Ya, nanti di bulan Ramadan kalian tunaikan, ya. Tunaikan puasa ini, nanti turun ayat 185 untuk menegaskan waktunya Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi begitu kalian dapatkan ini, risalah ini yang terbaik yang Allah berikan. Makanya ayat-ayat selanjutnya 184, 185, 186, 187 memberikan keistimewaan yang enggak ditemukan di umat-umat sebelumnya. Enggak ada di puasa Asyura, enggak ada di puasa Daud, gitu kan? Enggak ada di puasa nanti kebiasaan Nabi Isa alaihissalam yang sebelum menerima wahyu beliau puasa dulu sampai dengan 40 hari yang kemudian ditiru oleh sebagiannya, tapi puasanya nggak seperti kita. Ya, puasanya itu masih puasa makanan-makanan yang pokok. Jadi kalau yang ringan-ringan masih dimakan. Ya, kalau yang pokok misalnya kalau kita nasi, ya kalau di sana misalnya ada gandum dan sejenisnya itu nggak dimakan. Ya, tapi yang ringan-ringan ya kalau kita kerupuk misalnya kan atau minum itu masih dilakukan. Ya, nah, jadi teman-teman sekalian, ini yang dilakukan dan diteruskan oleh umat setelahnya. Walaupun nanti ada kesan tampak umatnya Nabi Isa alaihissalam itu agak unik. Warisan umat-umat Yahudi setelah Nabi Musa alaihissalam itu ada agak unik. Keunikannya adalah mereka kalau sampai puasanya di musim panas, nah itu mereka batalkan, mereka pindahkan lagi ke musim dingin. Ya, karena kami yang pernah tinggal di Timur Tengah itu merasakan kalau musim dingin, nah, Masya Allah itu subuhnya kan udah jam 7, setengah 8, kan maghribnya setengah 6, jadi pendek. Tapi kalau musim panas, wah itu subuhnya bisa jam 4, setengah 4, maghribnya setengah 8, kadang jam 8 malam gitu kan. Maka orang sering menyebut kalau musim panas puasa ibadah, kalau musim dingin puasa nikmat. Nah, dulu ada kebiasaan umat di masa lalu kalau waktu puasa jatuh di musim panas, dia libur dulu tuh. Ya, dia buka, nanti dia pindahkan ke musim dingin, dia tambah waktunya. Jadi sebulan 20 hari. Ya, sebulan 20 hari. Nah, itu kebiasaan umat di masa lalu. Jadi ada yang ngeyel, ada yang seperti itu, ada yang merubah-rubah, ada yang suka ngolok-ngolok, ada yang nggak sempurna. Walaupun Allah telah berikan kemuliaan dari puasa itu. Maka di bulan Ramadan ketika turun perintah Ramadan untuk ditunaikan itu semua Allah sampaikan. Nih keistimewaannya. Puasa ini istimewa. Ada malam Al-Qadarnya, dosa-dosa diampuni, ada pahala berlipat-lipat dan berbagai kemuliaan yang lain enggak ditemukan sebelumnya. Jadi sebagai hiburan bagi orang-orang Islam yang diolok-olok gitu kan, dan sekaligus motivasi bahwa ini lebih baik untuk ditunaikan, manfaatnya lebih dahsyat dan sebagainya. Walaupun orang dulu pernah mendapatkan kewajiban yang serupa untuk puasa, tapi tidak sesempurna yang kita tunaikan pada saat ini. Jadi ini poinnya teman-teman sekalian. Karena itulah ketika Ramadan tiba, Nabi mengambil sikap ya untuk meninggalkan puasa Asyura pada saat itu, tidak ditinggalkan untuk memberikan penegasan kepada orang Yahudi ini ada yang lebih baik. Nah, walaupun setelah itu beliau pun memberikan sebuah nilai toleransi yang sangat dalam sekali. Ya, jangan sampai terjadi nanti salah persepsi, jadi kemudian kesannya Islam begini, Islam begitu dan seterusnya, tapi dijembatani oleh Nabi. Maka ada kalimat, "Hei, ini telah turun Ramadan. Begitu kalian tunaikan, terbiasa menunaikannya, kalaupun masih ada yang ingin menunaikan puasa Asyura, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, silahkan tunaikan. Faman syaa'a falyashum wa man syaa'a falyuftir." Ya, maka siapa yang berkenan puasa, tetap tunaikan silahkan sebagai penghormatan kepada syariatnya Nabi Musa alaihissalam, sekaligus menunjukkan kepada umat Yahudi, ini loh syariat Musa itu. Ya, ini loh syariat yang benarnya Musa alaihissalam yang disempurnakan oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa turunnya Ramadan. Karena itu status Asyuranya menjadi sunnah yang kalau dikerjakan berpahala, ya bahkan ada keistimewaannya, dan kalaupun ditinggalkan tidak melahirkan perbuatan dosa, itu biasa saja. Tapi untuk memberikan kesan bahwa syariat Musa itu sama dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya, sama-sama Islamnya, termasuk Isa alaihissalam sama-sama Islamnya sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Jelas sampai sini? Nanti di buku saya, teman-teman, yang ini yang makna ayat puasa, ini saya terangkan dengan detail. Saya terangkan dengan detail di halaman 38 ya sampai 41. Jadi di sini 38 ini membahas tentang puasa ditunaikan umat terdahulu. Ini saya sertakan dengan banyak referensi juga, karena ini saya sampai ke beberapa negara untuk membuat buku ini. Ya, dari Tripoli, kemudian sempat ke Tunis juga, gitu kan, Tunisia, kemudian sempat ke Saudi juga, ya.
Kemudian di Indonesia ke perpustakaan-perpustakaan juga. Nah ini insya Allah cukup kaya referensi dan saya tunjukkan ya beberapa bentuknya, bentuk puasa umat terdahulu, kemudian catatan di tafsirnya siapa aja yang berpendapatnya, dari misalnya tadi Imam Al-Baydawi sampai ke Ibnu Ashur juga saya sampaikan, sampai nanti termasuk pendapat-pendapat dari para ahli tafsir, termasuk dari para tabi'in sampai ke golongan sahabat yang menyampaikan. Ini poin. Jadi kalau mau detailnya silahkan ke sini. Saya fokus kepada pembahasan yang di hadis yang ingin diutarakan. Jadi yang tadi disampaikan teman-teman sekalian, dua hadis tadi, baik dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ataupun Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, yang memberikan penegasan kepada kita bahwa dalil dalam Al-Qur'an yang diungkap di awal penuturan bab Al-Baqarah 183 diperjelas oleh keterangan Nabi SAW. Karena itu kitab yang dibuka dengan kitabus shaum. Tadi saya katakan kan, kenapa saum? Karena ingin menjelaskan juga hal-hal yang terkait dengan penunaian puasa di masa-masa lalu yang tidak seperti kita tunaikan seperti syariat kita sekarang yang lebih sempurna. Dulu ada orang puasa cuman yang pokok saja, yang ringannya masih dimakan, ya kan? Dulu ada orang puasa tapi nggak konsisten, kadang-kadang dipindahkan, ya kan? Dulu ada orang puasa tapi nggak sama 30 hari atau 1 bulan penuh. Ya, ada yang cuma 4 hari saja, ada yang 3 hari, ada yang cuma sehari, ada yang sehari puasa besoknya tidak dan sebagainya. Seperti syariat Nabi Daud alaihissalam, syariat Nabi Musa alaihissalam, ataupun Nabi Isa alaihissalam, yang tentunya sesungguhnya sebagian umat sampai sekarang masih terlihat puasa. Ya, masih terlihat puasa. Silakan cek ya. Kalau Anda lihat Yahudi ada yang puasa, ya kan? Di Kristen misalnya Nasrani ada yang puasa, ya kan? Baik, walaupun barangkali cara penunaiannya tidak yang seperti kita tunaikan pada saat ini. Kita menghormati keyakinan-keyakinan yang dianut oleh siapapun sampai dengan saat ini, karena kita punya kaidah dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Itu toleransi yang paling tinggi. La ikraha fid din, hanya dalam Al-Quran. Ya, dan tidak boleh mencampurkan keyakinan juga. Jadi tidak harus ikut-ikutan, menghormati tapi tanpa ikut-ikutan. Kan, membangun toleransi dalam nilai kemanusiaan sehingga kehidupan berbangsa, bernegara berlangsung harmoni dengan penghormatan yang dimaksudkan. Kalau bertanya tentang Islam, kita jelaskan. Ya, begini dalam Islam, begini risalahnya, dan kita berdoa dalam kebaikan sehingga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah Islam yang indah. Ya, saya kira ini yang kita bahas dalam kesempatan ini. Insya Allah kita akan teruskan kembali di esok hari dan babnya akan berubah kepada keutamaan saum. Apa keutamaan saum itu? Apa yang didapatkan dari perspektif hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, dari perspektif hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya apa saja, keterangannya bagaimana, dan seperti apa meraihnya. Ya, saya kira itu yang bisa kita uraikan. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman yang baik untuk kita, mudah untuk diamalkan dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wafiqna ya Allah bima ta'allamna wa wafiqna lin'amala ma ta'allamna bihi ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.